step-step kita ke depannya itu udah lebih enak, udah lebih terarah, dan gak jadi ngawur kemana-mana, ujung-ujungnya ikut di mana-mana, kejebak di hustle culture, burn out. Halo semuanya, back with us again in another episode of Pause Podcast with Us. Kenalin, aku Kamila dari PSPD 2020 sebagai moderator pada episode podcast hari ini. Hari ini kita bakal ngomongin topik terkait produktivitas, yaitu hustle culture. Nah, hari ini aku ditemenin sama narasumber kita yang keren banget, Kak Nabil. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo semuanya, halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat banget nih. Kalau Ken sendiri gimana? Baik kabarnya? Kak. Oke, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam terkait topik ya Kak, boleh Kak perkenalan terlebih dahulu? Mungkin boleh sebutin nama, program studi, angkatan, dan juga kesibukan Kak Nabil. Waduh, kayak lagi sensus penduduk nih, lengkap banget nih. Jadi kenalin teman-teman semua, namaku M. Nabil Sultan Eralsyah. Biasa dipanggil Nabil dari angkatan 2019, program studi pendidikan dokter. Kesibukan sekarang ya nggak jauh-jauh ya dari kita kuliah online, terus juga ada beberapa organisasi yang juga lagi aku pegang, dan juga ada beberapa kepanitiaan juga yang kebetulan lagi aku pegang. Wah, sibuk banget ya Kak Nabil. Aduh, kan Ken juga sibuk nih. Iya. Oke, FYI teman-teman, Kak Nabil ini adalah mahasiswa berprestasi FK Unila 2021 loh. Aduh, jadi malu. Mesti puji gitu dong. Semangat dan sukses terus Kak. Oh iya, makasih. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sebuah topik yang lagi sering banget dibicarain, Apa yaitu tuh? hustle culture. Waduh. Oke, hustle culture itu sendiri adalah gaya hidup di mana seseorang ini cenderung membanggakan, mengglorify kerja yang terlalu berlebih. Mungkin kita sering denger nih kayak, aku udah gak tidur 3 hari, aku hardworking banget. Sleep is for the weak, kerja sampai tipes dan sebagainya. Nah, itulah sedikit gambaran dari hustle culture. Oke Kak, dengan kesibukan Kak Nabil tadi ya sebagai mahasiswa berprestasi, aktif di organisasi, dan juga harus mengeimbangkan akademis ya Kak. Apakah Kak Nabil pernah ngerasa terjebak dalam hustle culture Kak? Oke, sebetulnya tadi statement dari Ken kerja sampai tipes kayak agak ngena gitu ya. Soalnya bener-bener pengalaman pribadi gitu teman-teman. Aku sendiri kalau boleh sharing-sharing nih ya. Aku waktu itu tahun lalu pas zamannya aku megang jadi koordinator acara Disna tahun aku. Itu aku juga sambil ngurus beberapa berkas untuk latihan kepemimpinan nasional gitu ya. Nah di situ aku benar-benar burn out karena banyak banget yang aku urusin dari disnatnya dan juga berkasnya, hingga aku benar-benar sampai tipes gitu loh. Jadi ya kalau mau dikatakan apakah saya sudah pernah masuk ke hustle culture, ya pasti sudah gitu ya. Menurut aku semua mahasiswa gitu lah, apalagi kita FK sangat sibuk ya, yang lagi berusaha banget mengimprove diri mereka, yang lagi berusaha mencari kesibukan, mencari jati diri. Aku rasa hampir 90% bakal kejebak sih di hustle culture ini. Oke Kak, dari experience Kakak nih ya Kak, gimana sih cara kita mengatasi hustle culture? Oke, bagaimana cara mengatasi hustle culture? Menarik nih. Jadi disclaimer dulu nih teman-teman, I'm not an expert gitu ya di bidangnya, cuman aku mungkin di sini lebih ke sharing-sharing aja berdasar pengalaman. Untuk bagaimana mengatasi hustle culture ini sendiri, dari yang aku udah alami ya, yang paling penting adalah kita membuat skala prioritas. Itu yang paling utama karena kita bisa tahu gitu mana yang harus kita lakukan duluan, mana yang bisa kita sisihkan nanti. Jadi semuanya tidak kita lakukan dalam saat yang bersamaan seperti itu. Dan juga time management itu juga sangat penting. Nah, bagaimana kita mengatur waktu kita agar kayak jangan sampai kita dalam satu waktu kita harus dikejar dalam 3-4 deadline yang padahal sebelumnya kemarin-kemarin itu bisa gitu loh. Nah mungkin itu lebih masuk ke prokrastinasi ya. Dan juga satu hal paling penting, bagaimana kita itu harus mengetahui goals kita itu apa sih yang mau kita capai dari seluruh aktivitas yang kita lakukan ini. Apakah kita ingin menjadi ujung-ujungnya nanti ingin jadi spesialis, apa goals besar kita di ujung nanti, itu yang emang harus dicapai kan menurut aku. Itu yang harus kita tahu. Jadi step-step kita ke depannya itu udah lebih enak, udah lebih terarah, dan gak jadi ngawur kemana-mana, ujung-ujungnya ikut di mana-mana, kejebak di hustle culture, burn out gitu. Oke Kak, tadi aku dengar ada
menentukan skala prioritas dan juga time management. Mungkin boleh Kak di sharing-sharing sedikit tips, trik, and triknya Kak. Aduh, ini lagi ini ya, kayak lagi kuliah learning skill sama Dokter Dwita gitu ya. Berasa di review lagi nih. Tapi bener banget, aku masih terapin banget bagaimana kita membuat prioritas lah dari pelajaran learning skills itu, dari blok LS itu. Jadi kalau dibagi 4 kuadran ya kan, ada yang penting mendesak, penting kurang mendesak, tidak penting mendesak, dan juga tidak penting tidak mendesak. Menurut aku cara 4 kuadran ini adalah cara yang cukup simpel gitu ya untuk diterapkan, namun sangat efektif karena kita jadi tahu, oh ini tuh yang harus dikerjain duluan, oh ini tuh mungkin masih bisa agak nanti, oh ini setelah ini mungkin kita harus mengerjakan ini agar lebih efektif, mungkin seperti itu. Dan juga time management itu benar-benar soft skills yang dipelajarin secara experience menurut aku, karena kita harus mengalami dulu gitu tuh, kita harus punya kesibukan biar kita bisa memanage time kita menurut aku. Karena kalau kita nggak sibuk, kita nggak punya kesibukan, kita mau manage apa gitu ya. Jadi time management itu penting banget biar kita bisa tahu gitu ya, apakah kita masih punya cukup waktu untuk melakukan hal ini, apakah hal ini masih possible untuk dilakukan pada saat ini, dan lain-lain begitu. Oke, wah terima kasih banyak nih Kak tips and triknya. Oke Kak, berdasarkan experience Kakak tadi ya Kak, terjebak dalam hustle culture, gimana sih Kak cara mengatasinya? Wah, bagaimana cara mengatasinya? Menarik nih, bagaimana cara kita mengatasi hustle culture? Sebetulnya tadi yang udah aku bilang ya, untuk kita mengatasinya itu sendiri, sebelumnya kita lakukan preventif hal-hal yang tadi kayak bikin prioritas dan lain-lain. Cuman kalau kita sudah terlanjur terjebak, menurut aku yang paling bisa kita lakukan adalah kita mengevaluasi diri gitu loh. Apabila kita udah feel burn out dengan segala kesibukan, apabila kita udah merasakan kayak wah kok gue tiap hari kayak selalu ada aja gitu ya, kayak nggak ada waktu untuk gue merefresh diri gue sendiri bahkan. Nah jadi itu bisa jadi red flags gitu ya menurut aku. Terus kita evaluasi, dan juga setelah evaluasi kita harus ada hasilnya. Oh rupanya kita kemarin terlalu berfokus di terlalu banyak hal gitu. Dan mungkin juga meskipun ini sounds a little bit harsh gitu ya, tapi kita harus bisa nge-cut yang mungkin udah gak relevan gitu loh. Kita harus kembali lagi ke jalur kita harus ingatkan diri lagi, oh goals utama gue tuh ini, oh mungkin yang kesibukan gue yang ini gak relevan, mungkin harus bisa gue cut gitu. Bagaimana kita membalikkan diri ke tujuan utama kita lagi gitu sih. Aduh jadi kayak ceramah nih. Aku sambil take note sih Kak. Aduh boleh. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya ya Kak, gimana sih cara kita membedakan kita tuh sekedar sibuk banget dan kita benar-benar produktif Kak? Waduh, ini thin line gitu ya. Kalau menurut aku tipis banget perbedaannya ini. Terkadang kita ngerasa wah gue produktif banget nih, tapi tanpa kita sadarin kita tuh cuman sibuk berlebihan tanpa tujuan yang jelas. Menurut aku yang membedakan keduanya adalah kalau kita produktif, kita sudah mengetahui apa yang ingin kita capai. Tapi kalau kita sekedar sibuk, semuanya kita lakukan, kita masih belum jelas gitu. Goals kita ini apa sih? What is the end game gitu, istilahnya ya. Apa tujuan akhir yang pengen kita capai, itu belum jelas kalau di kesibukan. Dan juga orang yang sibuk, yang bukan yang produktif ya, itu adalah cenderung orang-orang tipikal yes man. Jadi yang kayak ditawarin ini, oh ayo gas, ini ayo gas, begini yuk ayo gas, tanpa dia bisa menyortir bahwa oh yang ini tuh sebetulnya gue butuhin, oh yang ini tuh sebetulnya gue kurang butuhin dan emang kurang mendesak gitu. Jadi ya mungkin bisa dihindari kali ya jadi yes man gitu, biar nggak terjebak gitu loh di kesibukan yang tiada ujungnya. Asik banget ya tuh kesibukan tiada ujung. Oke Kak, kesibukan tiada ujung ya, dan yes man. Sebenarnya gimana sih Kak cara kita tahu ini saatnya kita harus berhenti, ini saatnya kita harus istirahat Kak? Oke. Sebetulnya ini sulit banget ya. Karena emang kita rasanya kayak manusia tuh nggak pernah puas lah ya, kayak gue belum cukup nih,
gue belum menaruh effort yang cukup nih untuk di sini, padahal ya sudah gitu kenyataannya. Mungkin ada beberapa red flags yang aku mungkin kasih gitu ya untuk jadi warning teman-teman kalau emang udah terjebak di hustle culture ini. Yang pertama mungkin kayak aku tadi, ketika kita udah mulai mengabaikan kesehatan dibandingkan kegiatan-kegiatan kita, itu udah jadi red flag banget. Menurut aku kesehatan bagaimanapun tetap harus jadi hal yang paling utama gitu ya. Dan yang kedua, ketika kita udah nggak bisa menikmati seluruh kesibukan-kesibukan ini, menurut aku kita harus bisa menikmati gitu loh. Karena emang kalau kita tahu itu adalah suatu proses untuk tujuan besar kita, pasti kita bakal menikmati gitu loh. Cuman kalau kita udah nggak bisa menikmati, kita mau ngeluh terus setiap hari, perlu dievaluasi apa yang terjadi di sini. Dan juga perlu dilihat juga bagaimana kita itu apakah kita masih bisa merefreshing diri kita, apakah kita masih ada quality time untuk orang-orang yang kita sayangi, keluarga, pacar gitu kalau Ken ada nih ya. Aduh. Dan juga orang yang kita sayangi lainnya, kita harus punya cukup quality time untuk mereka juga dan gak terbenam seluruhnya di kesibukan-kesibukan yang tadi itu. Oke. Wah, keren banget kan Nabil. Aduh, jadi malu. Aduh. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih relevan sama situasi kita ya Kak, situasi pandemi. Aduh. Nah, oke, jadi saat pandemi nih ya Kak, di banyak sosial media platform, misal TikTok ataupun Instagram, itu seringkali banyak konten yang istilahnya ngajak untuk overproduktif gitu. Aku pernah lihat ya Kak, ada konten cara magang di 3 perusahaan di saat pandemi. Gimana sih tanggapan kakak terhadap fenomena ini? Kayaknya ini udah jadi fenomena yang benar-benar apa ya, makin trendy lah di saat kita pandemi ini. Karena benar-benar kita nih kan sehari-hari di rumah aja gitu ya. Dan orang tend to be kayak, wah gue kurang produktif nih. Bahkan ketika kita udah ada Zoom meeting tentang satu kepanitiaan dan satu organisasi, terus menurut Zoom meeting, wah gue masih kurang nih. Karena emang feelingnya kita tuh masih di ruangnya sama, feelingnya tuh kurang gitu kan. Meskipun kita sebetulnya udah sibuk banget. Menurut aku ini sebuah campaign yang sangat tidak sehat. Bagaimana mendorong orang untuk overproduktif. Produktif boleh, sangat boleh bahkan. Tapi ketika itu sudah masuk over, segala yang berbeda itu tidak baik. Udah mulai harus di-cut gitu loh, dengan cara-cara yang udah aku jelasin tadi. Jadi ya ya gimana ya, buat influencer yang menyarankan seperti itu ya dikaji ulang lah ya. Aduh, kasihan generasi muda nih jadi pada overproduktif gitu kan ya. Oke Kak, tadi kan ada ya ajakan untuk overproduktif gitu Kak. Jadi seringkali kita ini ngerasa FOMO gitu Kak, fear of missing out. Jadi seringkali kita itu cenderung ikut banyak kegiatan ya untuk biar kita nggak ngerasa FOMO gitu Kak. Nah seringkali kita jadi susah ngelimitasi kerjaan. Nah mungkin ini kita sering banget temuin Kak, kita harus double device, triple device, or even aku pernah lihat teman aku tuh 4 device Kak. Kak Nabil pernah gak sih terjebak dalam situasi ini? Aduh, mungkin pertanyaan pertama ditanyain temennya sekaya apa gitu bisa punya 4 device bersamaan gitu ya. Aku sendiri 2 device aja udah cukup habis gitu device aku gitu ya. Cuman ya lagi-lagi FOMO ini menjadi sebuah tren gitu ya, yang aku lihat sendiri. Gimana kita tuh ya di masa remaja tuh kayak masih ngapain ketinggalan lah, wah teman gue gini nih, gue harus ikutan nih gitu ya. Menurut aku sendiri sampai 4 device itu udah sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Karena bahkan kita cenderung cuma fokus ke satu, 3-nya lagi kita bahkan kayak cuma join Zoom, kita AFK gitu ya. Iya. Nah itu jadi itu kan nggak fokus juga. Dan menurut aku daripada kita seperti itu, mendingan kita fokus di satu rapat, kita curahkan perhatian kita ke sana semuanya, dan lain-lain kita izin, kita minta notulensinya. Nanti kita perhatikan, nanti setelah selesai kita lihat lagi. Oh, nah tadi mereka bahas ini, mana bisa saya tambahkan. Lebih baik seperti itu dibandingkan kita 4 device sekaligus, tapi nggak fokus kemana-mana gitu. Iya. Oke, ini sebenarnya jadi bahan evaluasi dari diri aku. Aduh, kan juga sering nih. Iya Kak. Aduh, tapi kayak semuanya pernah ngerasain sih sampai triple device gitu-gitu. Oke, last but not least ya Kak. Oke, jadi aku pernah baca tweet dari Elon Musk Kak. But if you love what you do, it mostly doesn't feel like work. Nah, si Elon Musk ini kan apa ya Kak, sering dijadiin role model orang-orang gitu. Jadi seringkali tweetnya tadi tuh dianggap sebagai justifikasi gitu Kak untuk melakukan hustle culture. Nah, Kak Nabil setuju gak sih Kak sama statement dari Elon Musk tadi? Sebenarnya apa yang di-emphasize sama Elon Musk ini adalah bagaimana kita
melakukan apa yang harusnya kita cintai seperti itu ya. Sebetulnya aku setuju banget dengan tweetnya. Cuman cara orang-orang dengan hustle culture ini menjustifikasi kegiatan mereka dengan tweet itu adalah salah gitu ya. Karena gimana pun kita melakukan apa yang kita cintai bukan berarti kita meninggalkan kesehatan kita, bukan berarti kita meninggalkan waktu dengan orang-orang yang kita sayang. Jadi harusnya ini tweet ini nggak menjadi sebuah alasan lah untuk kita terlalu sibuk gitu ya. Jadi aku setuju dengan tweetnya, tapi aku tidak setuju dengan bagaimana cara orang-orang menempatkan ini sebagai justifikasi dari kegiatan mereka yang over gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Nabil. Oke, mungkin itu aja untuk pembicaraan episode ini. Terima kasih banyak Kak Nabil atas insight-nya dan juga pembicaraan yang enjoyable banget. Aduh. Oke teman-teman, see you in another episode of Pause Podcast with us. Dadah. Bye-bye.